Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Insya Allah semuanya sehat semua dan insya Allah semuanya baik-baik saja. Dan semoga semuanya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Di sini, anak Zulfi Taifah Mansurah biasa dipanggil dengan Us Zulfi atau Ustadzah Zulfi. Karena di sini Ana menjadi pembimbing halaqah. Di video pembelajaran kali ini Ana akan membacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10 serta akan menjelaskan apa saja hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat tersebut. Tapi sebelum itu Ana mau ingatkan kepada teman-teman semuanya, ketika kita membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran, hal yang paling terpenting yang harus kita perhatikan yaitu panjang pendek, makhraj serta hukum-hukum tajwidnya. Itu dalam membaca Al-Quran ataupun menghafal ya. Karena ketika kita ada salah pengucapan atau salah harokat, takutnya itu bisa merubah arti. Maka dari itu bisa fatal. Kita harus berhati-hati. Kita harus memperhatikannya lebih teliti. Oleh karena itu, maka kita wajib mempelajarinya, mempelajari ilmu-ilmu tajwid. Mempelajari ilmu-ilmu tajwid itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang dianjurkan. Dan mengamalkannya itu dihukumi fardu ain, yaitu wajib. Apabila kita seorang muslim yang tentunya kita sudah bisa membaca Al-Quran, tentunya kita sudah mengetahui ilmu-ilmunya. Maka dari itu, apabila kita tidak mengamalkannya, padahal itu wajib, maka kesalahan terbesar yang sangat fatal. Bisa jadi kita sampai mendapatkan dosa karena kita tidak mengamalkan ilmunya. Oke, mari mulai sekarang kita bersama-sama untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini ketika kita membaca Al-Quran ataupun menghafalkan. Sekarang Ana akan membacakan Quran surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Dan setelah itu kita akan membahas bersama-sama makhraj dan hukum-hukum tajwid apa saja yang ada di dalam surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Sekarang Ana akan membacakannya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan membahas hukum-hukum tajwidnya bersama-sama. Sekarang Ana akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin
waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallatin mahin. Alhamdulillah Quran. Sudah Ana bacakan surat Al-Qur'an ayat 1 sampai 10. Kemudian sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. Hukum-hukum tajwid apa saja yang ada di dalam surat tersebut. Kita mulai dari ayat pertama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu ada nun yang Ana baca sampai 6 harokat panjangnya. Kenapa? Karena nun tersebut termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah yaitu huruf-huruf yang berbeda yang berfungsi untuk mengawali surat atau permulaan surat atau pembuka surat atau fawaatihus suwar. Maka dari itu dia dibaca panjang dan dia itu mutlak dibaca panjang sepanjang 6 harokat atau 6 batukan. Coba kita praktekkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu ada wal qalami, al qalam. Al qalam di situ termasuk dalam alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah yaitu alif lamnya dibaca jelas. Dan kebanyakan anak temui di kebanyakan anak dan kebanyakan orang membaca huruf alif lam yang mati itu dia dipantulkan, padahal dia bukan termasuk huruf-huruf qalqalah. Maka dari itu kita benarkan dari sekarang, kita perbaiki bacaan kita. Coba kita perhatikan al-qalam wal qalami. Di situ alif lam itu tidak boleh memantul. Kita praktekkan wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami. Kita ulang dari permulaan ayat. Kita mulai. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita lanjut ke ayat kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Di situ ada ma yang Ana baca panjang sampai 5 harokat. Kenapa? Karena di situ ada hukum mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil yaitu ketika ada huruf mad, ketika ada mad bertemu dengan hamzah tetapi di lain kalimat. Dan dia dihukumi dibaca panjang sampai 5 harokat, 4 sampai 5 harokat. Coba kita praktekkan. Ma anta sampai 5 harokat dulu, barusan kita masuk ke anta. Jangan sampai kurang dari 5 harokat ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Anta. Di situ ada pertemuan antara nun sukun bertemu dengan ta, yaitu dihukumi dengan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki yaitu yang berarti samar. Kemudian cara membacanya itu langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ketika kita masih berhenti an nun sukun, maka kita langsung bersiap-siap masuk ke huruf ta. Anta. Dibahasakannya seperti ketambahan seperti ada ketambahan nya. Coba kita praktekkan. Anta. Langsung masuk ke huruf ta. Coba kita praktekkan. Anta. Kemudian kita lanjut. Anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Di situ ada huruf jim sukun berada di tengah-tengah kalimat. Apa itu hukumnya? Jim sukun berada di tengah-tengah kalimat dihukumi dengan
qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Qalqalah itu mempunyai 5 huruf saja, yaitu baju di toko, ba, jim, dal, qa sama qaf. Di situ ada huruf jim sukun berada di tengah-tengah. Sedangkan qalqalah itu dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Adapun qalqalah sugro yaitu qalqalah memantul yang cara memantulkannya dengan ringan saja, memantul dengan ringan. Dan biasanya qalqalah sugro itu berada di tengah-tengah kalimat. Kemudian qalqalah kubro yang kedua yaitu qalqalah memantul dengan kuat atau dengan hebat. Dan qalqalah kubro ini berada di akhir kalimat. Sekarang kita praktekkan yang termasuk qalqalah sugro seperti bimajnun, 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 bukan bimajnun, bimajnun salah. Yang benar bimajnun, bimajnun, bukan bimajnun, salah ya teman-teman. Yang benar bimajnun. Kita ulang dari ayat kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka, di situ ada inna. Inna yaitu termasuk huruf gunnah. Apa itu huruf gunnah? Dan dia itu huruf gunnah, dia itu dibaca gunnahnya selama 2 ketukan. Gimana kita praktekkan? Inna wa inna laka wa inna laka wa inna laka la ajran. Di situ ada la ajron ghayra, ajron ghayra. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan ghain, yaitu dihukumi dengan idhar. Idhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Idhar berarti adalah jelas. Jadi dia dibacanya harus jelas, kelihatan huruf huwa sama tanwinnya kelihatan. Coba kita praktekkan. La ajron ghayra, la ajron ghayra mamnun. La ajron ghayra mamnun. Kita ulang dari ayat ketiga. Wa inna laka la ajron ghayra mamnun. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat. Wa inna laka la ajron ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Di situ wa innaka seperti tadi ya, ada inna. Inna tadi termasuk huruf gunnah dan dibaca gunnahnya selama 2 ketukan. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Di situ ada khuluqin. Khuluqin berharokat kasrah tanwin bertemu dengan huruf ain. Sama seperti wain tadi, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi, izhar halqi, yang artinya jelas. Jadi dia dibaca jelas, ainnya kelihatan dan tanwinnya juga terlihat. Kita praktekkan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kita lanjut. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Di situ ada 2 ba yang mati, 2 ba sukun berada di tengah-tengah kalimat. Berarti dia dihukumi dengan qalqalah sugro karena dia huruf qalqalah yang mati dan berada di tengah-tengah kalimat. Maka dari itu dia dihukumi dengan qalqalah sugro. Cara membacanya yaitu dengan memantul ringan saja. Coba kita praktekkan. Fasatubsiru wa yubsirun. Itu ya. Jadinya salah jika ada yang membaca fasatubsiru wa yubsirun. Salah ya teman-teman. Yang benar fasa. Jadi ringan saja memantulnya. Fasatubsiru wa yubsirun. Kita lanjut ya. Bi ayyikumul maftun.
situ terdapat kumul maftun. Di situ ada alif lam mati. Seperti tadi ya, kita ingat alif lam yang biasanya kita temui di anak-anak itu alif lamnya dipantulkan, padahal dia bukan termasuk huruf qalqalah, makanya dia tidak boleh mendengung, tidak boleh memantul. Kalau kita praktekkan, jadi dia harus diberi haknya sendiri-sendiri. Bi ayyikumul maftun. Dan tidak boleh bi ayyikumul maftun, salah, ya benar. Bi ayyikumul maftun. Kita lanjut. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna tadi termasuk huruf-huruf gunnah yang dia dibaca dengung selama 2 ketukan atau dipanjangnya 2 harokat selama gunnahnya. Oke, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Di situ ada pertemuan antara nun sukun bertemu dengan huruf dha, yaitu dihukumi dengan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki tadi? Ikhfa hakiki yaitu artinya samar. Jadinya ketika kita menginjakkan kaki di nun sukun, jadi kita harus langsung persiapan masuk ke huruf dha. Biman dhalla. Kemudian kita lanjut al-sabili sama seperti biman dhalla. Di situ dia dihukumi dengan ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Karena huruf sin termasuk huruf-huruf ikhfa. Cara membacanya yaitu langsung memasukkan ke huruf selanjutnya atau bersiap-siap memasukkan ke huruf selanjutnya. Biasanya terdapat seperti tambahan huruf ang. Biman dhalla 'an sabilihi. Kemudian kita lanjut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jangan lupa di bil muhtadin tidak boleh ada yang memantul. Kemudian kita lanjut ke ayat 8. Fala tuti'il mukadzibin. Situ ada tuti'il mukadzibin. Ada alif lam lagi dan dia tidak boleh dibaca memantul. Ingat ya teman-teman, kita harus memperbaiki bacaan kita. Jangan sampai yang kemarin-kemarin kita ulangi lagi. Kemudian kita lanjut. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu, kita lanjut ke ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Di situ ada 2 huruf dal yang mati di tengah-tengah kalimat. Apa itu hukumnya? Karena dia huruf qalqalah, maka dia dibaca memantul. Dan karena dia letaknya di tengah-tengah kalimat, maka dari itu dia dihukumi dengan qalqalah sughra, memantul dengan ringan saja. Waddu law tudhinu fayudhinun. Tidak boleh dibaca waddu law tudhinu fayudhinun. Salah. Benar. Dia dibaca memantul ringan saja. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kemudian wala tuti' kulla hallafin mahin. Ayat terakhir, wala tuti' kulla hallafin mahin. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Di situ ada hallafin mahin. Di situ ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa itu hukumnya? Ketika ada pertemuan antara nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf mim, yaitu dihukumi dengan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu apa saja? Ya, nun, mim, dan wawu. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu memasukkan dengan mendengung. Coba kita praktekkan
Wala tuti' kulla halafim mahin. Wala tuti' kulla halafim mahin. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan lupa ketika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf gunnah, idgham bi gunnah, maka dari itu dia memasukkannya dengan mendengung. Baik, kita ulangi sekali lagi. Wala tuti' kulla halafim mahin. Walhamdulillah bil Quran. Selesai sudah kita membahas hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Mungkin cukup sekian dari Ana. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama untuk Ana sendiri, agar bisa mengevaluasi diri ketika membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, mengevaluasi bacaan-bacaan Ana sendiri untuk bisa memperbaiki yang lebih benar lagi makhraj-makhraj, panjang pendek, serta hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat dan lebih semangat untuk memperbaiki bacaan lagi. Mungkin cukup sekian dari Ana. Jika ada salahnya itu datang dari Ana sendiri, dan jika ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.